Kembali lagi bersama saya Angkatan 7 Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Jawa Timur. Saya mengajar di SMP Negeri 6 Pacar, Kecamatan Pacar, Kabupaten Manggarai Barat. Izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan aksi nyata saya tentang modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Selamat pagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati teman-teman guru, dan yang saya cintai anak sekolah yang sempat hadir pada saat ini. Nanti sebentar kita akan diskusi, berdialog di sini untuk sama-sama mendukung
teman kita Pak Gunsa, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah sekaligus membuka kegiatan kita berhari ini. Kita semua, selamat pagi untuk Bapak Ibu Guru yang hadir di ruangan ini. Ya, semoga tetap semangat. Pertama-tama saya mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita dipertemukan ruangan ini untuk membahas sebuah tema yang nanti akan dikupas tuntas oleh CGP ini. Ya, baik. Poin berikutnya saya juga mengucapkan terima kasih sudah memberikan kesempatan mewakili kepala sekolah yang membuka kegiatan ini, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Pak Gunsa untuk menjelaskan atau mungkin membahas terkait dengan tema yang akan dibicarakan pagi ini. Oleh karena itu, waktu dan kesempatan berikutnya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Pak Ponsi. Yang saya hormati teman-teman guru, rekan guru-guru hebat, ya, SMP Negeri 6 Pacar. Yang saya kasihi, yang mewakili orang tua, ya, Pak Ponsi. Yang saya cintai juga wakil dari siswa kelas 7 dan kelas 8, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, khususnya identifikasi aset sekolah dan strategi pengembangan. Yang kedua, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah seperti yang saya bisa mengidentifikasi aset-aset sekolah dan strategi pengembangannya. Dalam hal ini, saya sebagai calon guru penggerak dari SMP Negeri 6 Pacar yang diberi kesempatan untuk bersama teman-teman sekalian untuk mengidentifikasi, ya, memetakan aset-aset yang kita miliki. Materi yang pertama itu sekolah sebagai sistem itu kan terdiri dari faktor biotik dan abiotik, ya. Ada yang unsur-unsur makhluk hidup dan ya yang non hidup, ya, abiotik, ya, benda mati lah, ya. Ya, kita bandingkan juga sekolah adalah sebuah ekosistem, ya. Kita masuk ke pendekatan berbasis kekurangan, ya, pendekatan berbasis aset, deficit based approach, atau dalam bahasa Indonesia-nya pendekatan berbasis kekurangan atau berbasis masalah, hambatan. Nah, yang kedua, berbasis pada aset atau kekuatan, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan asset based approach, ya. 7 aset utama sekolah, ya. Yang pertama, modal manusia, ya, sumber daya manusia yang berkualitas, begitu kaya, ya, begitu kaya. Hanya saja selama ini kita belum petakan dan bagaimana memanfaatkan aset-aset yang kita miliki. Materi diskusi yang pertama saya akan baca dulu. Ada 7 poin yang perlu kita diskusi sebentar. Yang pertama, modal manusia. Yang kedua, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, lalu yang terakhir modal finansial. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi ini bukan modal manusia. Seperti yang kita ketahui selama ini bahwa aset kita di sekolah ada guru dan ada tenaga pendidikan. Nah, guru-guru di sini kan kualifikasinya S1. Tapi menurut saya yang harus dikembangkan ke depannya adalah guru harus aktif mengikuti pelatihan mandiri, misalnya seminar online. Karena kegiatan yang kita lakukan selama ini hanya menunggu kegiatan yang diadakan oleh sekolah,
atau di luar sekolah. Jadi pada intinya adalah guru harus aktif mengikuti pelatihan. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Indah ya, atas masukannya. Ya, strategi pengembangannya seperti yang disampaikan oleh Ibu Indah tadi, ya kalau saya tidak salah, berarti kita secara mandiri sebagai guru mengikuti pelatihan online yang ada ini. Karena selama ini kita tunggu ada perintah dari Bapak Kepala Sekolah atau dari dinas, tapi seperti yang disampaikan oleh Ibu Indah, depannya kita secara mandiri. Ya. Mungkin ada pendapat lain, saya berikan waktu. Ya, berikut. Ya. Oke. Dari aset-aset ini, modal sosial yang kita miliki, kira-kira apa yang menjadi masukan dari teman-teman? Apa yang kita perlu kembangkan? Strategi pengembangannya seperti apa? Saya berikan kesempatan kepada teman-teman. Mungkin Pak Tensi. Kita kembangkan di modal sosial ini seperti yang kita lihat di slide di bawah ini, ada beberapa poin di situ aset. Jadi kerjasama dari masyarakat, tokoh adat, dan lain-lain. Ada satu sikap juga dari anak didik kita yang sering terjadi akhir-akhir ini. Satu contoh yaitu bolos. Nah, untuk mengurangi sikap itu, kita harus mempunyai kerjasama baik masyarakat sekitar, orang tua, dan tokoh adat. Mungkin itu yang perlu kita lakukan. Mungkin itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di situ saya akan menjelaskan sedikit tentang budaya. Karena siswa-siswa kita sudah aktif dan kreatif di seni budaya, buktinya selama ini kan ada praktek ya seni budaya, ya, ada tarian. Nah itu kedepannya ya bisa kembangkan ini sih ya. Ya. Kalau dilihat di sekolah kita ini bahwa fasilitas yang ada di sekolah ini mungkin sangat layak dan sangat memungkinkan untuk bisa dipakai. Tapi perlu diingatkan Bapak Ibu Guru bahwa satu contoh bahwa perpustakaan di sekolah ini, perpustakaan yang saya lihat selama ini, guru-guru juga bisa sebagai peran utama untuk sama-sama menjaga kelayakan. Karena bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti sosialisasi pada hari ini, meskipun banyak kesibukan. Materi menjelaskan tentang aset sekolah. Harap akan kita sudah diskusikan. Saya rasa 7 hal yang kita bicarakan